Cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada perdamaian dalam Yesus. Ada perdamaian dalam Yesus. Ada perdamaian sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada perdamaian. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa berjumpa kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Mari kita akan menyiapkan hati kita akan memasuki ibadah kita bersama pada saat sore yang indah ini. Saya undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan.
Kami tahu Tuhan, ketika kami hadir di sini, ini merupakan satu bukti bahwa kami begitu rindu kepada Engkau, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Berikan kami hati Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih sungguh lagi dan memberikan segalanya di dalam hidup kami kepada Engkau. Kami mau memuji, kami mau belajar mencintai Engkau lebih dalam lagi. Melalui bukan hanya perkataan kami, tapi melalui hidup kami. Kami mau cinta Yesus selamanya. Kita naikkan pujian ini sebagai bentuk syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih lembut lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dari hati katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Meskipun terkadang segala kesulitan datang kepada kami mau belajar untuk mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta
hidup kami. Meskipun sejujurnya kami tidak layak bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkan kami Tuhan, hidup kami. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Lihat hati kami Tuhan, dengarkan seruan kami pada saat ini, bahwa kami mau belajar untuk mengasihi Engkau. Pakailah sesuai dengan rencana, pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana, pakai kami. Sesuai dengan rencana-Mu. Ini kami Tuhan. Kami adalah para wanita, kaum ibu, bahkan saudari bagi saudara-saudara kami. Mungkin kami sederhana, mungkin kami tidak banyak apa yang kami miliki di dalam hidup kami. Bahkan tidak banyak apa yang dapat kami beri kepada Engkau. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk mencintai Engkau lebih sungguh di dalam hidup kami. Untuk mencintai Engkau lebih dalam lagi di dalam hari-hari kami. Kami tahu bahwa terkadang kami gagal untuk membuktikan cinta kami kepada Engkau. Tapi Engkau tahu bahwa kami begitu sungguh-sungguh ingin mengasihi Engkau. Maka biarlah hidup kami Tuhan, kami berikan dan kami persembahkan kepada Engkau. Layakkan kami, pakailah kami sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai saudari, untuk menjadi alat-Mu untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat sore yang indah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Betapa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Berkat-Nya melimpah di dalam hidup kita sehari demi sehari. Itu semua karena Allah kita Maha Kuasa dan kasih karunia-Nya nyata bagi kita. Mari kita naikkan pujian bersama. Betapa kita tidak bersyukur. Punya tanah air yang subur, segalanya disediakan oleh Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
hijau, langit yang terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat Tuhan atas kita. Allah yang agung maha kuasa. Bait 1 kita nyanyikan bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur punya tanah air yang subur, lautnya luas, gunungnya megah, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, ibu-ibu, kita patut bersyukur punya negara yang begitu makmur yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Puji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan laut yang begitu luas. Kita dapat menikmati ikan, kita bisa menikmati sayuran dan semua Tuhan sediakan bagi kita. Semua karena berkat karunia Tuhan bagi kita. Dan sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Tak ada satupun seperti Yesus bahwa Ia adalah sahabat sejati bagi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik kesulitan, baik kesakitan, dan segala tantangan di dalam hidup ini tak mampu memisahkan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankan tak satu pun, tak satu pun. Tiada seperti Kau Yesus, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Tak ada yang dapat, tak yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu
tiada yang dapat pisahkan kita. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat kami Tuhan sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Kaulah sahabat kami. Hanya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabat kami. Engkau Yesus sahabatku. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, semuanya baik. Ada yang bilang luar biasa. Senang kita bertemu kembali dan kesempatan sore hari ini, baik ibu-ibu yang ada di dalam gereja maupun saat ini ibu-ibu yang tidak bersama-sama di dalam gereja, mungkin di rumah. Saya yakin kita tahu bahwa hari Selasa ini ibadah kaum wanita. Tentunya semua pekerjaan rumah sudah selesai bukan? Tinggal nanti selesai ibadah kaum wanita kita melanjutkan jikalau pekerjaan ibu-ibu belum selesai. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, sore ini kami datang kepadamu dengan bersyukur karena penyertaan-Mu dalam kegiatan mulai pagi hingga sore bahkan sampai malam nanti. Kami merasakan tidak sendirian, tetapi kasih-Mu menyertai kami. Bahkan dalam kesempatan ibadah kaum wanita pada sore hari ini, kami rindu belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kaum wanita ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, malam hari ini saya rindu, sore ini saya rindu membagikan berkat. Saya beri judul, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya ulang sekali lagi, judul firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa itu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Pertolongan Tuhan kadang-kadang pada saat kita butuh sekali, pada saat kita perlu sekali, kadang-kadang kita berpikir, kapan Tuhan Engkau menolongku? Atau mungkin kita bertanya lagi begini, Tuhan ada enggak sih Engkau di saat ini? Atau mungkin kalau kita ketemu pertolongan itu pada saat kita butuh gitu ya. Jadi pada saat kita butuh sesuatu, tiba-tiba tetangga yang tidak tahu dan tidak kenal kita atau orang lain begitu memberikan sesuatu yang kita benar-benar harapkan. Atau mungkin saudara berpikir nanti kalau suami pulang pasti mendapatkan sesuatu untuk saya. Nah, kadang-kadang kita memandang pertolongan Tuhan itu ada 3. Yang pertama, ditunggu-tunggu, tapi kapan datangnya? Yang kedua, sepertinya Allah itu tidak ada, sehingga tidak mampu menolong kita. Dan yang ketiga ini senang ya,
pada saat kita butuh, pada saat kita perlu, bahkan belum berdoa pun Tuhan sudah menolong. Wah, ini yang paling enak ya, tepat pada waktunya. Nah, saya rindu membagikan ayat firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Saya yakin ibu-ibu kenal, ada seorang wanita memiliki satu anak. Ya, dia mengalami sangat sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit sekali? Karena ibu ini ngomong begini, pada saat aku mengolah tepung ini kujadikan roti dan ku makan bersama anakku, besok aku akan mati. Waduh, bukankah ini menderita sekali? Saya yakin ibu-ibu yang ada di tempat ini nggak pernah mengalami sesulit seperti yang kita akan pelajari hari ini. Ya, paling enggak, andai kata kita kesulitan makanan, besok pun masih hidup. Menunggu pertolongan Tuhan. Kapan itu berkat kau kirim Tuhan? Aku butuh. Tapi enggak pernah dikatakan begini. Habis ku makan roti ini, lalu aku mati bersama anakku. Berarti ibu ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17. Tidak semua ayat saya baca, tetapi saya akan menunjukkan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Perhatikan ibu-ibu Alkitabnya atau yang ibu-ibu yang ada di rumah, akan saya baca ayat ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat terakhir, ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tadi saya akan berkata buat ibu-ibu, kita tidak pernah menemukan atau mengalami seorang wanita yang mengalami kesulitan yang luar biasa, bukan? Saya yakin ibu-ibu di tempat ini juga pernah mengalami apa itu kesulitan. Saya yakinlah pasti mengalami apa itu kesulitan. Tetapi bukankah kesulitan yang kita hadapi itu tidak sampai seperti ibu ini? Ibu ini kan bicara begini, tepung segenggam kuolah menjadi roti, habis roti ini kumakan bersama anakku, besoknya mati. Berarti ibu ini apa? Sangat sulit lit begitu. Kenapa saya katakan sangat sulit lit?
Berarti ibu ini hari-hari berikutnya atau hari-hari sebelumnya, ibu ini memang benar-benar ibu yang sangat miskin kin-kin gitu ya. Nek sulit lit-lit ini miskin kin-kin. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu ini ngomong dan bicara secara pribadi kepada hamba Tuhan yang namanya Elia. Habis itu mati. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi, saya yakin tidak pernah dan tidak mengalami sesulit ibu ini. Kok berani dia ngomong di hadapan hamba Tuhan, habis itu aku mati. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya menemukan ada hal yang menarik di dalam cerita ini. Memang dalam klimaks cerita ini dikatakan, tepung tidak akan habis, minyak pun tidak akan habis. Itu adalah akhir dari cerita yang kita baca tadi. Itu adalah kenyataan. Mujizat yang Allah lakukan mendapatkan jawaban ibu ini. Tetapi sebelumnya ada sesuatu hal yang luar biasa. Saya menemukan kata begini, ibu ini menabur dalam keterbatasan. Saya ulang sekali lagi. Ada hal yang menarik di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu ini menabur dalam keterbatasan. Nah, berbicara menabur itu memberi. Dalam keterbatasan itu terbatas. Dia tidak banyak, tidak memiliki tepung yang banyak. Tetapi dalam keterbatasan inilah ada kuasa di dalamnya. Kalau andai kata saya pada saat itu mengalami seperti wanita yang saya baca tadi, mungkin saya pilih begini. Bagaimana aku tuh memberi? Wong aku sendiri juga, kurang. Bagaimana bisa aku mengelola roti dan kuberikan padamu Elia? Bukankah aku juga mengalami kekurangan? Nah, disinilah ada hal yang menarik di dalam cerita ini. Kadang-kadang pikiran kita termasuk ibu-ibu, kalau kita mengalami kesulitan, berani enggak? Pada saat saudara butuh uang, tiba-tiba ada orang minta uang. Pasti saudara ngomong gini, lah gimana aku bisa nolong ibu? Wong ini aja aku kurang. Ada satu yang luar biasa. Kalau ibu-ibu mengalami rindu, mengalami mujizat, rindu mengalami perubahan, berani enggak kita mengubah sikap hidup ini? Yaitu menabur dalam keterbatasan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, rupanya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kenapa saya katakan tepat pada waktunya? Coba andai kata Elia tidak dikirim oleh Allah menemui seorang wanita ini, apa yang terjadi? Ibu ini benar-benar mati benar dalam kesulitan karena diminta aja, wong dia kekurangan, keterbatasan. Tidak banyak tepung, tidak banyak kue yang dia buat. Tetapi rupanya ibu ini memberanikan diri menabur dengan keterbatasannya. Apa keterbatasannya yang mereka miliki? Tepungnya cuma segenggam. Pada saat Elia meminta yang pertama, kalau saudara baca ayat sebelumnya, berikan aku air. Dia beri. Habis gitu Elia gak diem, bilang lagi, buatkan aku roti. Duh, mungkin sudah begini, aku ini kurang, aku ini gak mampu untuk hidup. Disinilah penyertaan Allah dalam kuasanya. Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau ibu-ibu mau seperti wanita ini. Menabur dalam keterbatasan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bukan sekedar Elia yang dipelihara oleh ibu ini,
Tetapi ibu ini juga dalam keterbatasannya memberi sesuatu kepada Nabi Elia ini. Itu pun menjadikan berkat, kelimpahan, bukan? Pertolongan Tuhan memang tidak selamanya tepat pada waktunya. Tetapi ibu-ibu jangan lupa, tetap berpengharapanlah kepada Yesus. Karena dia adalah sang pemelihara kita, amin. Kalau kita tetap mengharapkan kepada Tuhan Yesus dalam kesusahan, dalam kesulitan, jangan takut, jangan khawatir. Alkitab memberikan contoh. Besok ibu ini mati, berarti kan menderitanya sulit sekali. Tetapi dalam kenyataannya, ibu ini memberikan sikap yang luar biasa dalam hidupnya. Ibu ini benar-benar tidak bilang, aku kekurangan. Enggak. Ibu ini juga enggak bilang, tepungnya ini kurang. Enggak. Ibu ini enggak bilang, besok ini yang mati sungguhan. Enggak. Tetapi dia ada ketaatan di sana. Taatnya apa? Ada suatu perintah seorang hamba Tuhan namanya Elia. Berikan atau buatkan aku terlebih dahulu. Di sana mengandung bukan sekedar menabur dalam keterbatasan. Tetapi juga ada ketaatan di dalamnya. Ini adalah suatu tugas buat kita. Apakah dalam kesulitan, apakah dalam ketidakmampuan kita mampu tetap taat kepada Tuhan? Kalau ibu-ibu melakukan ketaatan biarpun dalam keterbatasan, saudara tetap setia. Sini kadang-kadang bingung ya. Kenyataannya ibu-ibu itu ke pasar ketemu banyak orang, betul? Jalan-jalan paling enggak lebih dari 100 meter ketemu banyak orang, betul? Tetapi kenyataannya kalau ketemu di gereja, padahal duduk enggak jalan-jalan loh ya. Banyak yang takut. Kenapa enggak datang gereja, Bu? Takut corona. Bahkan kadang-kadang para hamba Tuhan itu guyonan. Masa sih corona ini ada di gereja tok? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan tepat pada waktunya itu harus mengandung keterlibatan kita. Kalau kita tidak mengalami keterbatasan dan kekurangan, pasti kita tidak akan dimampukan. Jikalau kita tidak taat pun, Allah pun tidak menjawab setiap kerinduan kita. Saya memberikan ilustrasi. Ada di sebuah desa, ada kampung itu di bawah lembah. Tiba-tiba kampung ini tenggelam. Dan di kampung itu banyak orang-orang, termasuk ada orang Kristen di sana. Jangan cari di Alkitab enggak ada. Tiba-tiba didengar kentongan. Tuk, 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 tuk. Artinya apa? Kampung ini akan tenggelam. Semua orang yang ada di dalamnya harus pergi mengungsi. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang begini. Aku percaya Tuhan Yesus akan menolong tepat pada waktunya. Airnya sudah mulai 1 lutut. Datanglah air terus menerus sampai sampai leher. Orang-orang sudah bilang, tuk, 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 ayo pergi, sebentar lagi kampung ini akan tenggelam. Wanita ini enak-enak, dia bilang begini, saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ternyata benar. Pertolongan itu datang yang pertama, itu dengan rakit, tahu ya, bambu yang diikat itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari semua naik rakit. Supaya apa? Tidak tenggelam. Semua orang kampung itu mulai naik rakit. Mereka selamat sampai di tempat tinggi. Tapi ibu ini sudah mulai satu hidung airnya. Mulai pek, 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 pek. Dia mulai ngomong juga sama. Saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Padahal sudah begini. Pek, 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 gitu. Ibu ini semestinya pertolongan Tuhan ini sudah ada. Apa itu? Rakit bukan? Tetapi enggak mau ibu ini. Masih menunggu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berikutnya apa yang terjadi? Karena air tambah banyak.
Ibu ini mulai tenggelam. Ibu ini nggak salah langkah. Dia naik genteng. Wah. Ibu ini naik genteng supaya apa? Supaya pengharapan dia pertolongan Allah tepat pada waktunya. Ternyata airnya sudah mulai di atas genteng. Dia berdiri di atas genteng dan mulai di atas lututnya. Datanglah yang kedua, kapal karet. Duk, perhatian. Ibu yang di atas genteng. Semua orang sudah enggak ada, Bu. Tinggal ibu saja. Ibu ini menjawab, saya tidak takut. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ditinggal. Pertama rakit pertolongan Tuhan yang pertama dia abaikan. Pertolongan yang kedua perahu karet pun diabaikan. Akhirnya ibu ini mulai airnya sampai di leher. Sebentar lagi akan tenggelam ibu ini, akan mengalami kematian. Tiba-tiba terdengarlah helikopter. Perhatian. Hai ibu, airnya sudah di atas mulut. Sebentar lagi akan tenggelam ibu ini. Ibu ini masih apa? Imannya kuat ya. Dia bilang begini. Dia bilang, karena memang airnya sudah mulai di mulut. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Ditinggal. Pertolongan pertama rakit dia hiraukan. Pertolongan yang kedua perahu karet dia hiraukan. Yang terakhir helikopter menjemput dia. Dia pun bilang apa? Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tenggelam ibu ini. Akhirnya matilah ibu itu. Dia mulai protes. Tuhan, mana pertolonganmu? Dia hitam gak ada loh ya, ilustrasi. Mana pertolonganmu? Katanya pada saat aku mengalami kesulitan, engkau menolong aku. Mana? Datanglah seorang malaikat datang. Dia bilang, loh, masa enggak ada pertolongan tepat pada waktunya, Bu? Enggak ada. Apa tidak ada rakit di sana? Ibu mulai ingat, oh iya ya. Ada rakit, tapi aku enggak mau. Apa enggak ada pertolongan, Bu? Ibu ini menjawab lagi. Cuma rakit katanya. Yang kedua, perahu karet. Apa enggak ada pertolongan, Bu? Selain rakit, ada perahu karet. Kenapa ibu enggak ikut? Karena saya punya iman, yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terus yang terakhir, helikopter itu. Mana ibu? Sebenarnya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada saat ibu mengalami kesulitan, Allah sudah mengirim. Tetapi ibu itu keras kepala. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak harus yang wow. Tidak harus yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa hidup ini tidak sendirian. Kita butuh sesuatu termasuk orang lain. Kalau itu datang tiba-tiba, kenapa tidak kita ambil? Seperti contoh dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja yang kita baca tadi. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dia ambil. Coba adik kata dia bilang begini. Sorry hamba. Pak Eli kan suruh bikin roti ya, dia mengeraskan kepala. Sorry ya. Gak cukup ini satu genggam, ini cuma aku dan anakku. Habis itu besok aku mati. Gak mau. Cuma segini toh tak bikin sendiri. Maka apa yang terjadi? Tidak akan ada minyak dan tepung untuk melimpah-limpah. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini. Apakah ibu-ibu sadar atau ibu-ibu ini ada relasi bersama Allah? Nggak tahu kalau saudara itu tidak menganggap Allah ada.
Bangun tidur, enggak apa-apa. Kerja, enggak apa-apa. Apapun yang dia lakukan enggak ada apa-apa. Enggak merasakan ada turut campur di dalamnya. Saya yakin ibu-ibu akan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Seperti ibu tadi, sudah ada rakit, sudah ada perahu karet, ada helikopter. Dia tetap bilang, saya menunggu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebenarnya pertolongan Tuhan itu banyak sekali. Saudara bangun tidur, bisa melihat kiri kanan, istri, anak, rumah masih ada sendiri. Mungkin sandal kita masih ada. Berarti saudara masih dikasih Tuhan. Pertolongan Tuhan kadang-kadang kita nggak bilang terima kasih. Anak saya itu sama istri saya ajari. Jangan bilang terima kasih pada saat kita mendapatkan apa-apa, itu gampang. Saudara tak kasih uang, pasti jawabannya apa? Terima kasih Pak Bondo, betul? Bilanglah terima kasih pada saat saudara gak mendapatkan apa-apa. Apa itu? Bangun tidur. Jarang orang bilang begini, terima kasih Tuhan untuk udara baru. Atau mungkin terima kasih Tuhan untuk udara, untuk kekuatan. Jarang. Ibu-ibu itu biasanya langsung di dapur. Atau mungkin suami baca koran atau apa. Kita akan mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pada saat kita ada relasi hubungan Allah dengan kita. Pernah enggak kita bangun tidur enggak dapat apa-apa? Matur suwun Gusti. Udara gratis. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Karena sesuatu yang gak dapatkan sesuatu, kita kadang-kadang gak mikir. Coba kalau kasih sesuatu mesti langsung bilang, terima kasih, matur suwun. Karena kita mendapatkan sesuatu. Mulai hari ini belajarlah. Yang tidak mendapatkan seperti apa-apa. Tapi katakan, terima kasih Tuhan. Itu pun termasuk pertolongan Tuhan. Apakah tidak tepat? Oh, tepat sekali. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bersama. Ada relasi hubungan Allah dengan kita. Sehingga apapun yang kita nikmati dalam hidup ini, katakan, matur nuwun Gusti. Saudara sampai di gereja, naik mobil atau naik becak, naik sepeda motor. Mesti yang pertama duduk bilang apa? Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Tidak tahu, pernah enggak kita seperti enggak mendapat apa-apa, tapi kita bilang terima kasih. Itu penyertaan Tuhan loh. Karena ada orang juga jalan pun aja bisa jatuh. Enak-enak sepeda motor santai, tiba-tiba ditubruk. Ada kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang tidak kita harapkan. Kita sudah hati-hati, tapi orang lain menubruk yang tidak hati-hati. Makanya kita perlu, relasi hubungan Allah itu sangat diperlukan. Mulai besok, mulai belajarlah. Benar tak pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Iya, kalau saudara ada hubungan Allah itu sangat dekat. Jangan bilang begini, kalau saudara mendapatkan sesuatu, tiba-tiba ada orang ngasih uang. Bu, mau uang 10.000? Mau, terima kasih. Karena kita mendapatkan sesuatu. Belajarlah ada relasi dengan Allah. Sepertinya kita enggak mengerjakan apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Tetapi katakan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bersama bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu tepat pada saat waktu kita dibutuhkan. Cuma pertanyaannya, mau tidak kita ada hubungan dekat bersama Allah? Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat ibu-ibu, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan dan kita dengar bersama. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan, Roh Kudus sendiri yang mengubah sikap kami.
Kadang kami kalau mendapatkan sesuatu kami bilang terima kasih. Padahal kalau kita melihat ada relasi dengan Engkau, kami merasakan indahnya hidup ini. Engkau menyediakan sesuatu tepat pada waktunya. Bahkan Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini maupun yang tidak bersama. Mungkin saat ini sedang menonton di rumah. Berkati kami semua Tuhan. Ajari kami ada hubungan relasi denganmu. Tanpa Engkau bekerja Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Saya mengucapkan terima kasih bagi pelayanan Bapak Pendeta Muda Bondo yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kaum wanita sore hari ini. Tuhan memberkati. Beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua untuk nanti di jam 6:30 akan ada pendalaman Alkitab. Baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Susi Raswati melalui online dan link sudah kami share, maupun melalui live streaming yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Dan pada hari Kamis akan ada ibadah Tonight Talk and Worship, dan juga pada hari Minggu baik di Darmo Harapan pagi, sore, Bromo dan Koblen akan mengambil tema persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus, di mana firman Tuhan di pagi hari dan sore hari akan dilayani oleh Bapak Evangelis Jimmy Setiawan. Kami berharap jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah-ibadah yang boleh berlangsung di gereja kita, dan kami akan men-sharekan, membagikan link-link dari ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di gereja kita. Dan ibu-ibu serta jemaat Tuhan sekalian juga dapat memberikan persembahan. Kita yang telah hadir dapat memberikan persembahan seperti biasa. Dan yang masih mengikuti live streaming di setiap ibadah-ibadah dapat memberikan persembahannya melalui transfer di rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita mau tetap dukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Oh ya, ada sedikit ralat di dalam pengumuman tadi untuk hari Kamis. Tidak ada ibadah Tonight Talk and Worship, tapi pada paginya jam 8 pagi akan dilaksanakan seminar keluarga yang mengambil tema membangun dan memperkuat keluarga di masa pandemi, di mana pembicara pada kali ini akan dilayani oleh Ibu Iis Aksa. Ibu-ibu yang akan mengikuti, linknya akan kami share juga di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, dalam ibadah kami kita sore hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam pengenakan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan pada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kami untuk kami tetap mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam hidup ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, masalah yang dihadapi, kiranya kekuatan yang daripada Tuhan boleh terus menopang, menyertai, memimpin, sehingga dalam masa-masa sulit sekalipun kami boleh merasakan akan pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam berapa yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga yang akan menyembuhkan, menjamah, sehingga boleh merasakan akan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu di tengah-tengah
kondisi tubuh yang lemah boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan juga berhasil sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kami dalam minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mohon pimpinan berkat yang daripada Tuhan boleh menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang boleh kami persembahkan dalam pelayanan kami pun boleh memperkenankan hati-Mu, beserta dengan seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan di dalam menunjang ibadah kami Tuhan, kiranya boleh berfungsi dengan baik bagi ibadah yang boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang mengikutinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing di dalam damai sejahtera penyertaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.